Faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mubarak ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim kita, pengajian kita di masjid yang kita cintai, yang kita banggakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya. Amin. Apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, akan menambah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah ila anqal wa laysa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu ala al-islam walakin qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila dhalik idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alayhi wa imtathala ma amarahu bih wa huwa an yakhtara al-maut ala al-islam wa yuhibbahu wa yatamannah wa ya'zima alayhi wa yakraha al-maut ala ghayrihi min al-adyan wa la yazal da'iyan mutadarri'an wasailan minallahi ta'ala an yatawaffahu musliman. Masih melanjutkan keterangan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jangan kalian mati, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Artinya kita berusaha, ya, kita berupaya bagaimana supaya meninggal menghadap Allah Ta'ala dengan membawa Islam, membawa iman, ya. Jangankan kita, saya, anda, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi, Rasul, ya, ayahnya juga seorang Nabi, seorang Rasul, itu masih berdoa kepada Allah meminta agar meninggalnya dalam keadaan Islam. Nah, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kelompokkan aku bersama orang-orang soleh. Itu seorang Nabi. Lah kita ini bagaimana? Ya, artinya kalau seorang Nabi, seorang Rasul tadi masih khawatir, kita kok, dan masa kita tidak khawatir, hadirin? Apa kita tidak takut? Ya. Mohon maaf, tidak ada jaminan kita ini. Siapa yang berani menjamin kita? Siapa yang berani menjamin kita? Artinya pasti, oh kalau saya ini pasti. Pasti apa? Kalau pasti mati, iya. Pasti mati, iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, semua yang bernyawa pasti mati, iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pasti. Nah, pertanyaannya kepastian, apakah meninggal membawa Islam, meninggal kita membawa iman atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, makanya terus memohon, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepastian, hadirin. Ya, apalagi ya Allah, seperti Nabi sebutkan dalam beberapa hadis tentang fitnah-fitnah, ya kan? Fitnah yang menimpa umat ini luar biasa. Sampai Nabi menggambarkan kalailil mudlim, seperti malam yang gelap, tambah malam tambah
gelap, tambah peteng, tambah peteng. Begitulah fitnah yang menimpa umat ini, tambah gak karuan hadirin. Kalau dulu ulama-ulama ahlullah, mukhlisun, ya kan, mereka berdakwah ikhlas, mengajar ikhlas, tidak ada tujuan-tujuan politik, duniawi, jabatan, nggak ada. Makanya murid-muridnya barokah. Nggih. Sudah Anda lihat kiai-kiai kita zaman dulu itu, yang diajarkan ya sudah kitab-kitab yang apa ya, yang umum itu, Safina, Sulamut Taufik, Bidayatul Hidayah, tapi barokah. Murid-muridnya barokah. Jadi ulama-ulama menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam. Dan sekarang ini Masya Allah, malah yang punya ilmu justru yang tamak kepada jabatan kadang-kadang. Seandi ilmu malah arbuan, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Akhirnya misi utamanya itu ditinggalkan. Misi utama seharusnya dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah, sudah beda lagi. Mengajak kepada partainya, mengajak kepada kelompoknya, mengajak kepada organisasinya. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa ulama-ulama dulu itu, kalau boleh saya katakan ya, keramat-keramat hadirin. Engki keramat. Katanya saya pernah dapat cerita ini. Ada satu kiai, ini zaman dulu, zaman masih perang apa Belanda atau Jepang. Itu kalau ada pesawat lewat, coba geger. Ayo. Kan tidak masuk akal ya. Jadi ada pesawatnya Jepang atau Belanda lewat, diludahi dari bawah, diludahi, jatuh pesawat itu, geger. Ayo sampean nyoba, ayo. Hah? Ayo. Subhanallah. Loh, memang beda gitu loh hadirin. Karena mereka ini ikhlas. Tidak ada tujuan-tujuan lain, tidak ada. La dunia, wala jabatan, wala politik, tidak ada. Murni lillahi ta'ala, li'ila'i kalimatillah, sudah, untuk meninggikan kalimat Allah, selesai. Jadi justru fitnah-fitnah yang banyak menimpa umat ini, justru banyaknya menimpa orang-orang yang katanya punya ilmu tadi. Jadi sudah keluar dari jalurnya, keluar dari jalannya hadirin. Hati-hati. Maka Rasulullah berpesan, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna hadzal ilm, atau kama qala. Ya, ada riwayat yang mengatakan ilmu ini agama. Ilmu ini bagian dari agama, maka Anda harus lihat kepada siapa mengambil agama ini. Kepada siapa kita mengambil ilmu ini. Karena tidak semuanya hadirin. Tidak semuanya. Ya tadi itu yang saya katakan. Tujuan macam-macam, tendensi ini, tujuan ini, ya, visi misinya sudah beda, sudah jauh. Kepingin terkenal, kepingin apa, viral, macam-macam. Ya Allah, ulama-ulama dulu masa kepingin terkenal? Enggak, tapi mereka terkenal. Ingat dulu kan tidak ada HP, tidak ada apa ini, medsos, tapi mereka terkenal. Siapa tidak tahu Imam Syafi'i? Betul? Anda bisa bayangkan kalau Imam Syafi'i sekarang ini punya Instagram misalnya, berapa pengikutnya itu? Ayo, berapa juta manusia pengikut mazhab Imam Syafi'i? Loh, betul apa enggak? Mungkin apa enggak? Loh, Anda semua kan sudah mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia ini umumnya mazhab Syafi'i. Yang di luar, yang di sana, negara mana, banyak pengikut mazhab Syafi'i. Seandainya beliau punya Instagram, pengikutnya paling banyak itu apa, followers ya. Tapi beliau nggak ada niatan supaya kepingin terkenal, kepingin viral. Allah yang membuat beliau terkenal.
namanya selalu disebut, namanya selalu disebut di mana-mana, seakan-akan hidup Imam Syafi'i. Ya kan? Ada Basul Masail. Oh, ini Imam Syafi'i mengatakan ini. Loh, mana Imam Syafi'inya? Sudah meninggal berapa ratus tahun yang lalu. Tapi namanya tetap, hadirin. Ya. Jadi jangan kita niat saya kepingin terkenal, saya kepingin populer, saya kepingin viral. Tidak perlu. Bukan itu tujuan kita. Oh, alim, ustadz, tujuannya apa? Supaya terkenal, supaya masuk TV. Nah, TV ini tolong in kok, ya gak iso dah. Kenek TV nah, tak masuk. Ustadz lempo, rajo, tak cukup. Untuk apa? Pengen terkenal. Terus kalau sudah terkenal, mau apa? Kalau sudah masuk TV, mau apa? Ya, subhanallah. Bahkan saya pernah membaca ini, ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama ikhlas ya, itu kalau melihat majelis ini kok tambah rame, tambah banyak, takut, hadirin, kebeter. Loh iya betul ini. Jadi sampai beliau itu menutup pintu, suruh tutup saja, tutup itu. Takut kok yang hadir tambah banyak, tambah terkenal, kasarnya begitu ya, tambah masyhur, yang hadir tambah banyak, takut, suruh tutup pintu ini, tutup. Loh, bukan tidak mau menerima murid, bukan tidak mau menerima orang belajar, takut atena aubah, hadirin. Takut atena kapas aubah, niat awalnya berubah gitu loh, khawatir. Itu hati-hatinya mereka. Nah, kalau sekarang kan memang itu dicari. Ya apa supaya majelis saya ini muridnya banyak, ya apa supaya saya ini yang hadir jutaan. Itu dicari sekarang. Tambah banyak merasa hebat, yang hadir banyak merasa paling top. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau tungbenyakan hadirin, orkes itu banyak juga yang hadir itu. Iya kan? Ayo. Apa biasanya kalau yang acara-acara yang kayak makan beling, makan apa namanya? Jaran apa itu jaran? Ya jaranan, kepangan itu ya. Yang hadir juga banyak itu. Ya. Bukan mengutamakan banyaknya hadirin, bukan mengutamakan banyaknya yang ikut, tidak. Malah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an itu menjelaskan termasuk penyebab orang itu bisa sombong apa? Kathratul atba', banyaknya pengikut. Jadi merasa kalau banyak pengikutnya ini merasa dia hebat gitu loh, hadirin. Merasa dia ini punya sesuatu gitu ya. Kok pengikut saya tambah banyak? Subhanallah. Hati-hati, maghrur, terpedaya, tertipu oleh syaitan. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada di antara mereka as-salihin, al-mukhlisin, kalau yang hadir tambah banyak, suruh tutup pintunya, tutup. Kenapa? Takut hatinya berubah, takut hatinya merasa apa? Kibir ya, merasa hebat. Malah kadang-kadang timbul begini, wah, yang hadir kok tambah banyak ini, jangan-jangan saya waliullah ini. Nah itu, jangan-jangan saya wali ini, jangan-jangan saya ini, akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Nah, kaidah mengatakan madihu nafsihi kadzab, madihu nafsihi kadzab. Orang yang suka memuji dirinya itu pembohong. Cek partaja sampean. Madihu nafsihi kadzab, itu kaidah. Orang yang suka memuji dirinya itu pendusta itu. Ya, jadi sedikit-sedikit, oh kalau saya ini, komen sengkok dia, mulai kulon iki anu, nah itu tandanya dia pembohong, kadzab. Ana, nah lewis kena ana ini, wis. Sampai tahu masjid yang di sana. Kenapa? Loh, kalau tidak ada ana, gitu ya, tidak ada saya.
Tidak ada masjid itu. Sampai noning pondok Yanur, engki, mentada sengkok tak kira dadi pondok lah. Nah, itulah sombong, takabur, ujub, riya, pamer, habis pahalanya itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan menghabiskan pahala kamu dengan suka mengungkit-ungkit. Semerap, ungkit-ungkit, nyebut-nyebut itu loh. Itu pondok itu dulu saya yang tahu masjid besar Gondang Legi. Iya, tahu. Iya, oh, iya, ya sudah, tahu tok. Itu kalau ndak ada saya itu, wah, nyebut lagi. Habis pahalanya hadirin. Lu kan eman sampean. Eman kan, Anda membantu 5 tahun yang lalu, tapi Anda sebut sekarang, habis itu pahalanya. Sudah diem. Tidak usah cerita sama orang, biar aja. Orang tidak tahu kalau Anda nyumbang, tidak apa-apa. Orang tidak tahu kalau Anda donatur yang besar, biarin. Biarin, kenapa sih? Kenapa harus orang tahu kalau saya nyumbang masjid, kalau saya nyumbang ini, nyumbang, nggak usah, biarin. Ya, kepingin disebut. Kadang-kadang kalau Jumat itu dipanggil takmirnya, kok aku sebut nol ya. Waduh, nyumbang apa? Ngawur semen piro? Sak ya ada. Semen 1 sak jalur diumum no, minta diumumkan. Saya kira semen 1 truk gitu ya, semen 1 pickup, semen 1 sak, 1 sak cuma berapa? 50.000. Nggih, pinten sakniki? Sampai 50 ya, 50.000 jalur diumum nol, minta dicatat. La haula wala quwata illa billah. Biarin orang tidak tahu, tidak apa-apa hadirin. Oke, Anda sodako, Anda infak, Anda bantu ini, Anda bantu itu, tutup mulut, biar orang tidak tahu, tidak apa-apa. Orang tak oning, tak apa-apa, tak rogi sampean. Apa? Mau nyari apa? Mau nyari nama? Mau terkenal? Mau disebut-sebut, mau dipuji sama orang. Ingat kata Imam Junaid, ridon nas wa yatun la tudrok. Anda mencari ridhonya manusia itu enggak bisa. Ridhonya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Loh, Anda kepingin orang seluruh Gondang Legi ini mencintai Anda semua, kita bisa, tak mungkin. Oh, saya berharap orang semuanya cinta kepada saya, tak mungkin, tak bisa. Kita kepingin cari ridhonya manusia, tak mungkin. Kenapa? Pasti ada orang yang suka kepada Anda, dan juga pasti ada orang yang tidak suka kepada Anda. Mungkin apa enggak, Pak? Mungkin apa enggak? Anda kepingin orang semuanya cinta kepada Anda, itu namanya memaksakan diri. Rasulullah saja, Nabi Muhammad yang seperti itu akhlaknya, budi pekertinya, sopan santunnya, yang benci kepada Rasulullah banyak, yang memusuhi beliau banyak. Bahkan Nabi berkali-kali mau dibunuh hadirin. Betul? Ya. Padahal akhlaknya Nabi sudah luar biasa. Nabi selalu sopan santun, Nabi akhlaknya sangat luhur. Yang benci sama Nabi banyak. Lah kok kita ini memaksakan orang harus cinta semua kepada saya. Lu Anda ini lebih baik dari Rasulullah, Anda lebih sopan dari Nabi, Anda lebih berakhlak dari Nabi? Enggak mungkin. Artinya sudah menjadi ketentuan, ada yang pro, ada yang kontra. Itu sudah biasa. Betul? Benar ya? Betul? Iya, loh, majelis taklim, pengajian seperti ini, pengajian seperti ini. Lo yang senang hadir, istiqomah. Walaupun sakit datang kadang-kadang. Kenapa? Saking seneng. Nggih. Mungkin yang hadir ini ada yang rotok greges tapi tetap eman aku, cek istiqomah, budal. Karena apa? Karena seneng, cinta. Tapi rotok grimis ya apa? Budal. Wong grimis banyu ae kok.
Ya lek krimis duwe ijarane ya. Budahlah ya, berangkat. Lu karena seneng. Tapi bagi orang yang tidak suka majelis, ayo, orang yang tidak senang pengajian, ya lain lagi. Bodoh apa bol kumpul deh. Nah gitu. Pengajian, aduh, ngaji apa? Kun pak kun. Kayak apa? Pak kun. Manja ini emang kita mikir kok. Kurung hatam ya pak kun. Paling cerita neraka jangan. Lah itu kan orang yang tidak suka begitu. Paling cerita neraka, mak neraka tok. Kenapa tidak cerita surga, bidadari gitu loh. Nah itu orang tidak ngerti. Orang tidak paham itu. Ya. Lewat tok depan masjid ini, dideloi opo kok kumpul-kumpul lagi. Pengajian adas. Ngalih. Sopo sing ngajar? Iku Habib, aduh ngalih. Loh karena memang tidak seneng gitu lah hadirin. Dan kita tidak bisa memaksakan orang semuanya, ayo semua hadir, kalau tidak hadir sampean, tidak usah. Yang hadir alhamdulillah, berarti kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah, dicintakan kepada majelis, dicintakan kepada ulama, dicintakan kepada orang soleh. Sudah itu bersyukur kita. Nggih, disenangkan kumpul-kumpul seperti ini. Alhamdulillah ya Rabb. Mudah-mudahan istiqomah semuanya. Amin. Loh orang tidak senang itu urusan mereka. Bukan zaman sekarang saja. Mulai dulu banyak orang tidak senang ulama. Mulai dulu banyak orang tidak senang pengajian. Mulai dulu hadirin. Cek kerja panjenengan, jangan kaget. Mulai dulu banyak orang tidak senang ulama. Tak kasih contoh. Di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kan paling tua. Ya. Imam Abu Hanifah itu paling tua hadirin. Imam Abu Hanifah ini urutan masanya ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Loh, Imam Syafi'i itu tidak ketemu dengan Abu Hanifah. Karena beda zaman. Bahkan ada yang mengatakan tahun di mana meninggalnya Imam Abu Hanifah itulah tahun lahirnya Imam Syafi'i. Itu berarti kan jauh ya. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i pernah belajar kepada Abu Hanifah, ya tidak mungkin. Tidak mungkin karena beliau meninggal, Imam Syafi'i baru lahir gitu loh. Nah, kalau Imam Malik iya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, mendapati Imam Syafi'i. Artinya Imam Abu Hanifah itu yang paling tua dari 4 mazhab itu Abu Hanifah. Anda tahu Imam Abu Hanifah, Masya Allah, ya kan? Alim, otomatis pasti soleh, ahli ibadah. Bahkan Imam Syafi'i kalau menyebut Imam Abu Hanifah, beliau menyebut dengan sebutan Al-Imamul A'dham. Nah itu. Jadi Imam Syafi'i sangat menghargai Imam Abu Hanifah walaupun tidak ketemu, ya, tidak berjumpa. Mengatakan Al-Imamul A'dham. Abu Hanifah adalah imam besar, Al-Imamul A'dham. Ya, ternyata apa? Imam Abu Hanifah itu dengan kemuliaannya, dengan keagungannya sebagai ulama besar pada masanya, tetapi yang benci kepada beliau banyak hadirin, tak senang. Bahkan ada di antara mereka karena bencinya kepada Imam Abu Hanifah, kalau memanggil Abu Hanifah dengan sebutan Abu Jifah, diplesetno gitu loh, diplesetkan Abu Hanifah kan, tapi dipanggil Abu Jifah. Maaf, Jifah artinya apa? Bangkai, betang, bangkai, batang. Masa ulama besar dipanggil bangkai? Ulama hebat dipanggil Abu Jifah, saking bencinya kepada ulama. Tapi hati-hati ya, untuk siapapun Anda, hati-hati. Kalau benci kepada ulama, benci kepada ulama, benci kepada pewaris Nabi Muhammad SAW,
Anda langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau-beliau adalah kecintaannya Allah. Beliau-beliau adalah kecintaannya Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Merekalah para ulama yang menjaga keamanan di bumi ini. Merekalah para ulama yang membawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sampai ada orang berani menistakan, menghinakan, naudzubillah, kepada salah satu di antara mereka, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat, hati-hati. Luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun, hadirin. Apa maknanya? Kalau Anda ngerasani, Anda menggunjing ulama, Anda seperti memakan daging yang beracun. Bagaimana orang makan daging beracun? Mati dia, binasa dia. Dia akan binasa. Hati-hati ya. Jangan sampai ada al-bughd, kebencian, al-higd ya, kepada para ulama, terutama beliau-beliau yang ikhlas tadi itu. Nah, kembali kepada Imam Abu Hanifah. Lalu Anda tahu apa yang terjadi kepada orang yang benci kepada Imam Abu Hanifah, yang suka mengatakan bangkai, subhanallah, orang itu mati. Tidak lama orang itu mati. Begitu mati, langsung jasadnya berubah menjadi bangkai, hadirin. Padahal biasanya kan, atau normalnya ini, orang kalau meninggal kan tidak boleh lama-lama ya, takut berubah. Biasanya jangan sampai 24 jam. Oke, leres ya, jangan lama-lama. Kenapa? Karena sudah meninggal itu kan jasad ini beda, nanti takut menimbulkan bau, takut apa gitu ya. 24 jam bisa berubah. Tapi ini orang yang suka mencaci Abu Hanifah, begitu mati langsung jadi bangkai ya, kalau bahasa kasarnya langsung bucok, hadirin. Loh, kenapa? Peringatan. Karena orang ini suka mengatakan Imam Abu Hanifah itu bangkai. Akhirnya apa? Dia sendiri yang menjadi bangkai. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, banyak kalau saya mau cerita, banyak. Ya. Hati-hati kepada para ulama. Ya, beliaunya mungkin sabar, beliaunya mungkin tabah ya, beliaunya tidak mau membalas. Cuma Allah Ta'ala, Allah yang tidak terima itu Allah. Tidak menerima mereka Allah. Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan tinggal diam. Dan ini berlaku setiap masa, berlaku setiap zaman, setiap masa. Hajjaj bin Yusuf saya pernah baca manakibnya ya, biografinya itu. Hajjaj bin Yusuf itu penguasa yang dolim, semena-mena, sakar petibi, banyak membunuh orang, bahkan yang dibunuh orang-orang besar, termasuk termasuk sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Itu yang bunuh Hajjaj, tapi nyuruh orang lain. Paham ya? Jadi ceritanya Hajjaj itu lagi khutbah Jumat, karena dia pemimpin, dia penguasa kan, dia khutbah Jumat. Ini menurut satu versi ya. Khutbahnya kelancangan, khutbah Jumatnya kepanjangan, rancang gelu sampai para asar. Ya apa sampai ini? Tidak ada yang berani negur. Ini penguasa terkenal lagi, terkenal dolimnya maksudnya ya. Kalau bahasa kita apa, berdarah dingin ya. Ada si bengal, tidak ada yang berani negur. Ya, kalau sekarang misalnya Masjid Jami ini ada khotib ceramah setengah jam kan sudah, atau betok sampean ya.
kan gitu ya. Yang di belakang amin amin. Engki biasanya begitu, amin. Maksudnya kesuwen nih. Tapi ini yang khutbah masalahnya Hajjaj bin Yusuf ada si bengal trauma ya. Tidak ada yang berani menanggapi. Loh ini mau asar, kalau sudah asar kan habis waktunya sholat Jumat. Nah, waktu itu ada sahabat Abdullah bin Umar sudah sepuh, abang sepuh, melihat keresahan yang ada di masyarakat itu, bangun cek. Beliau hanya mengatakan begini, kurang lebih, Hajjaj, matahari tidak menunggu kamu Hajjaj. Paham ya? Para asar ya, hampir asar ini. Maksudnya wis mandek kok ceramah iki, cukup sudah khutbahnya mau asar. Hajjaj langsung apa istilahnya, langsung mendelik hadirin. Oh iya, turun. Tapi sudah diincar ini. Iya, mungkin dalam hati antos mana ya, tunggu kamu. Betul. Tidak lama Hajjaj nyuruh orang, kamu ambil belati, tahu belati ya, pisau gitu, dikasih racun ujungnya, kasih racun, kamu pura-pura tawaf, ikuti Abdullah bin Umar itu. Nanti kamu goreskan, set, gitu. Goreskan ya, koyok-koyok gak sengojo gitu loh, set, tapi sudah ada racunnya itu. Iya, ini betul. Jadi waktu tawaf, ya dia pura-pura tawaf, di belakangnya Abdullah bin Umar langsung digoreskan, set, kening, masuk, racun masuk. Famarido ayaman, sakit Abdullah bin Umar, sakit. Ya karena racun itu. Akhirnya Hajjaj nyambangi ya, pura-pura, apa namanya kalau bahasa sekarang ini, apa kalau pura-pura itu action ya. Nah, jadi action ya, kalau kita ini saya kasih ilustrasi ya, action. Aduh, udah rumah sampai nih kan, kok bisa sakit ini ya, apa Abdullah bin Umar ya, sopo singan gitu ya, action. Demi Allah, kalau saya tahu orang yang melukai kamu, tak bunuh orang itu. Saya orang action. Memang zaman sekarang kan banyak orang action ya kan ya, nanti mau kemana kunjungan, kamera siap, 1, 2, action. Wah pas ajalan soko lagi. action. Siapa yang melukai kamu? Saya bunuh. Oh, biasa. Abdullah bin Umar tahu. Kata beliau, tidak mungkin kamu menangkap orang itu. Tidak mungkin kau menangkap orang itu karena kamu yang menyuruh orang itu untuk membunuh saya. Pada iya teretan, ulama lambuk tegas, taman semangkin kelemer-kelemer, banyak jadi penjilat lagi. Beliau tidak takut. Kamu tidak mungkin melakukan, kamu tidak mungkin mau mencari orang yang bunuh saya. Kenapa? Karena kamu yang nyuruh kan, sampean senyuruh, oning kula, tahu saya. Luar biasa ya. Ya malu Hajjaj, malu ketemuan, pulang aja. Maksudnya Yahano bersimpatik, karena dia yang bunuh sampai meninggal sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Hajjaj itu berdarah dingin hadirin. Termasuk yang dibunuh siapa? Tabi'in, ulama tabi'in. Namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu tabi'in, ulama, dibunuh sama Hajjaj. Nah, singkatnya yang mau saya sampaikan ini, apa balasan Allah kepada orang seperti Hajjaj yang suka bunuh ulama?
Bahkan yang dibunuh bukan sembarang orang, sahabat, tabi'in. Allah Ta'ala dalam satu versi yang saya baca, Allah memberi penyakit kepada Hajjaj itu. Penyakit apa? Haus, dak mandek-mandek, pelkak tok. Badannya itu koyok panas. Jadi setelah dia membunuh sekian ribu orang tadi itu, ribuan sepate ya hadirin, ya apa sampean? Malah ada yang mengatakan kalau saya tidak keliru ya, 10.000 orang yang dia bunuh itu. Itu di akhir hidupnya itu panas kok, pelkak haus, minum, tambah pelkak, minum lagi, tambah haus, minum lagi, sampai akhirnya apa? Perutnya membesar, meledos hadirin, letuk tabun, mati dia. Mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan diazab oleh Allah sebagai balasan karena dia menzalimi para ulama, membunuh para ulama. Hati-hati, ini peringatan ini. Jaga baik, apa ya? Jangan dibuat hal yang biasa gitu loh. Enggak. Sudah saya ceritakan bagaimana tadi itu orang-orang yang mencaci Abu Hanifah, bagaimana akhir hidupnya. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Fitnah begitu banyak menimpa umat ini. Fitnah begitu banyak menimpa umat ini, seperti malam yang gelap gulita, tambah banyak fitnah, malah tadi itu fitnah sudah menimpa oknum-oknum dari ulama tadi. Kepingin jabatan, kepingin ini, kepingin itu, ditinggalkan misi utamanya, malah memilih hal-hal duniawi. Kadang-kadang yang sudah punya pondok, ditinggal pondoknya, ditinggalkan santrinya, lebih memilih itu. Tina aki pondok, tina aki santrena, lebih memilih itu, memilih jabatan, memilih ini, habis. Tidak lama ketangkap KPK, korupsi, mata todus. Adik pondok, adik santre korupsi, sudah selesai, habis. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin, hati-hati ya, hati-hati, minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita meninggal husnul khatimah, meninggal membawa iman, membawa Islam. Ya, ini tadi ya sudah saya sampaikan. Kalau Nabi Yusuf saja, yang seorang nabi, yang seorang rasul, masih berdoa tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin, apalagi kita. Nggih. Qala radhiyallahu an wa laysa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu alal Islam. Orang itu tidak bisa mematikan dirinya sendiri dalam keadaan Islam. Ya, artinya harus ada jalan. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik, tapi Allah memberikan jalan. Karena yang menentukan mati kan Allah hadirin. Engki, yang menentukan mati siapa? Allah. Kita kan tidak tahu. Nggih, kita tidak paham. Ya, saya meninggalnya di mana, matinya nanti kapan, jam berapa, wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Apakah mati membawa Islam atau tidak, wallahu a'lam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik, tapi Allah memberikan jalan. Gitu ya, Allah memberikan jalan. Insyaallah kalau kita senang sholat, taat kepada Allah, senang pengajian, loh ini kan berarti jalan gitu loh. Jalan insyaallah matinya husnul khotimah, kan begitu. Kalau orang suka mabuk, suka zina, ya kan, suka berbuat maksiat, loh ini kan dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, kan begitu. Tapi tetap akhirannya itu bagaimana, Allah yang paling tahu. Tapi jalannya itu loh, paham Pak Gi? Allah cuma memberi jalan saja, Allah menunjukkan jalan. Oh, kita senang sholat berjamaah, kita senang hadir majelis, kita cinta kepada ulama, loh insya Allah itu kan jalan namanya. Mudah-mudahan kita meninggalnya husnul khotimah, begitu.
an yakhtarul maut 'alal Islam wa yuhibbu yatamanna wa ya'zim 'alaih. Dan hendaknya dia selalu meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, saya kepingin meninggal Islam ya Allah. Saya kepingin, saya berharap, berazam. Wa yakrahul maut 'ala ghairi minal adyan, dan dia benci untuk mati atas selain agama Islam. Wa la yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan minallah, dan selalu meminta, memohon, bertadarruk kepada Allah an yatawaffahu musliman, agar meninggal dalam keadaan Islam. Atuwah nyokon da Allah Ta'ala. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu wassalihina min ibadih. Demikianlah Allah mensifati para nabinya. Allah menjelaskan tentang orang-orang soleh di antara hambanya. Faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub, maka Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf bin Ya'qub, di mana beliau berdoa, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Ini doanya Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, engkau adalah waliku, engkau adalah pelindungku, engkau adalah peganganku fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah, wa alhiqni bisolihin, kumpulkan aku dengan orang soleh. Ini monggo doa ini kita baca, nggih. Catat, dihafalkan, masukkan dalam doa kita. Masukkan dalam doa kita. Tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin, atau kalau mau lengkap ya semuanya dibaca, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Nabi Muhammad saja, Rasulullah saja, di dalam salah satu doanya beliau berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, ya kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, itu termasuk doanya Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu ya daripada siksa api neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kak dintoh duana Kanjeng Nabi. Ya kan? Nabi masih berdoa minta perlindungan dari fitnah dunia, fitnah mati, fitnah akhirat. Padahal Nabi tidak mungkin terkena fitnah itu. Nabi tidak mungkin terkena fitnah dunia. Nabi tidak mungkin diadab di kubur, tidak mungkin. Neraka itu, neraka yang apinya luar biasa, yang katanya kalau satu letupan ya, atau satu percikan neraka itu jatuh ke bumi, satu percikan tes geger ke bumi, itu semuanya terbakar hadirin. Satu bumi ini terbakar, dan air laut saking panas habis semuanya. Itu cuma satu percikan dari api neraka jahanam. Loh, waktu Nabi lewat, Nabi Isra Mi'raj, Nabi masuk, Nabi lihat ke surga, Nabi lewat neraka. Waktu Nabi lewat neraka, mati api neraka nih Kak. Mati api neraka itu. Nabi cuma lewat tadi. Mati. Sampai malaikat mungkin bingung ya yang di neraka. Kalau bahasa kita, mati lampu ya. Kok mati ini? Loh, apinya mati. Lalu dikatakan, iya, ini mati karena barusan Nabi Muhammad lewat. Allah. Kanjeng Nabi lebat Pak, apa neraka mereka mati? Artinya tidak mungkin Nabi masuk neraka, tidak mungkin. Oh, lewat saja apinya mati kok. Tapi beliau masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari adab jahannam ya Allah. Aku berlindung dari adab kubur ya Allah. Aku berlindung dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Loh, para nabi tidak mungkin masuk neraka, tidak mungkin diadab di kubur. Maka ulama mengatakan doa itu adalah ta'liman li ummatih, untuk beliau mengajari umatnya, ngajari kula panjenengan, ngajari kita agar kita ikut berdoa seperti itu. Paham Pak nggih? Bu, paham nggih? Nabi tidak perlu, Nabi tidak mungkin masuk neraka.
Nabi tidak mungkin diadab di kubur, tapi Nabi berdoa seperti itu takliman li ummati. Nabi ingin mengajari kulo panjenengan supaya kita ikut membaca doa itu. Paham nggih? Makanya doa, baca doa itu. Itu doanya Kanjeng Nabi. Ya, minta kepada Allah husnul khatimah. Minta kepada Allah dijaga dari adab kubur. Amin. Dari adab api neraka jahanam. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya meninggal husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal mawahibil izam. Mitna ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wala imtihan. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام متنا على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا محمد سيد ولاد عدنان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.